Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita mau unboxing lagi dan juga mau review. Kali ini kita ada produk baru, Line Array produk dari AD. Teman-teman mungkin nggak asing ya produk dari AD. Ada microphone wireless, ada banyak banget ya seperti ear monitor. Memang kalau dari produk AD ini bisa dibilang harganya agak mahal. Nah, itu. Seperti AD Flex 915, AD Flex 15A yang pernah kita review juga speaker aktifnya. Karena memang produk AD menurut saya sih bisa dibilang sudah masuk kelas menengah ke atas untuk rental pro sound khususnya. Jadi makanya tidak heran untuk produk AD sendiri kalau untuk harga dan juga kualitas bisa dibilang mantap dan juga standar banget. Oke, kali ini yang mau kita review adalah produk terbaru daripada Line Array, produk dari AD Acoustic Drive yang tipe M212 Passive Line Array. Oke, saya penasaran banget apakah ini nanti Line Array-nya ya bisa dibilang layak digunakan untuk profesional sound system outdoor. Nah, di sini nanti kita akan review, kita akan ulas detail bagaimana sajakah dari eh, yang pasti spesifikasi, yang pasti adalah hasil suara dari produk Line Array sistem produk dari AD yang tipe M212 ini. Dan ini nanti teman-teman, jika suatu saat nanti teman-teman menggunakan produk dari AD M212, semisal menggunakan satu set ataupun satu rigging menggunakan 4 box atau 8 box, ini nanti juga bisa kita buatkan preset khususnya yang teman-teman menggunakan DLMS produk dari Paslab, contohnya Helix series. Ini nanti kita akan aplikasikan di sana dengan menggunakan sistem FIR. Jadi nanti sudah kita desainkan khususnya untuk yang tipe AD M212. Jadi buat teman-teman, kalau teman-teman sudah punya DLMS-nya Helix ataupun beli Mas aku beli Line Array 4 yang AD M212 nanti plus DLMS-nya produk dari Paslab yang tipe Helix series itu nanti akan langsung kita aktifkan sistem FIR-nya. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman ini lebih mempermudah, yang pasti teman-teman di rumah tinggal colok-colok instalasi aja, dan yang pasti dengan hasil suara yang lebih memuaskan ketika nanti DLMS-nya kita FIR. Nah, itu. Oke ya, tipe M212 dari AD Acoustic Drive. Oke, sekilas kita lihat dulu bagaimanakah dari spesifikasi. Untuk maksimum SPL di 137 dB. Jadi di kelas Line Array pasif. Sudah Mas? Oke, ya. Di kelas Line Array pasif bisa dibilang ya SPL-nya tinggi banget. Sampai dengan di 137 dB. Wattnya 2000 watt. Wow. Ini wattnya agak mencengangkan ini Line Array, karena Line Array biasanya bisa dibilang wattnya agak kecil ya. Nah, bisa dibilang seperti itu karena yang pasti yang beda adalah watt dari subwoofer. Nah, kalau gede subwoofer wattnya, kalau yang lain biasanya kecil. Tapi dari AD wattnya di 2000 watt, maksimum SPL 137 dB. Frekuensi yang kerjanya 40 sampai dengan 20 kHz. Tapi kita tidak sarankan ya, mosok nanti dimainkan 40 Hz otomatis oyak-oyakan sama subwoofernya nanti. Wattnya 2000 watt program, 4000 watt maksimum. Jadi artinya ini kan impedansinya nanti di 4 ohm. Otomatis ketika teman-teman menggunakan power semisal 1600 watt, 1400 watt ataupun 1600 watt kali 4 per channel, itu otomatis bisa dibilang nanti 4 ohmnya itu di atas 2000 watt. Semisal 2200 watt, 2300 watt. Nah, ini menurut saya pas banget ketika teman-teman nanti menggunakan produk seperti Paslab yang tipe MC ini. Saya juga punya MC 414 ataupun yang HD4 HD tipe HD414. Nah, ini kalau menurut saya seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa mengaplikasikan untuk powernya ini yang 1400 watt atau 1600 watt di 8 ohmnya. Ini ya 2000 watt. Jadi program powernya dia di 2000 watt. Jadi yang dioyak 2000 wattnya. Nah, teman-teman jangan maksimumnya. Kalau maksimum kan yang pasti yo sampai dengan peaknya. Nek ngantek peak yo namanya speaker teman-teman pasti distorsi ya. Jadi kita lihat di 2000 watt dari program power yang harus kita sediakan. Jadi otomatis kita harus menyediakan paling tidak di 1600 watt atau di 1400 watt di 8 ohm. Ini nanti saya menggunakan 1400 watt 8 ohm ya. Ini menurut saya sangat pas banget MC series, nanti kita pasangkan sama acoustic drive yang tipe M212. Nanti komponennya 2 kali 12 in woofer, terus 3 inci titanium driver.
Jadi teman-teman nanti kalau di kelas LAN array 12 in ya bisa dibilang harganya nanti juga terpaut lebih murah sih dibandingkan mungkin teman-teman dengan produk-produk yang lain. Terus nanti sudah ada crossovernya dan juga bisa di buy M. Jadi ini sudah ada crossover pasifnya. Jadi dalam sudah ada crossover pasifnya. Kalau saya nanti main pasif ya, bukan main buy M. Kalau saya sarankan main pasif aja, nanti di Fear dan daripada buy M. Kalau buy M ya pasti butuh power yang lebih banyak. Dispersinya 110 horizontal dikali 10 vertikal. Oke, jadi kalau untuk catnya ini sudah menggunakan yang bisa dibilang high. Dan juga nanti saya penasaran ya sama box, material boxnya apa. Nah ini, karena kalau LAN array juga yang kita perhatikan pasti di material box. Apalagi digunakan untuk di outdoor, di luar ruangan yang bisa dibilang nanti kena hujan, panas, badai dan lain-lain. Oke, sekarang mari kita unboxing dulu. Mari kita unboxing dulu bagaimanakah isi, kualitas, terus juga nanti kita lihat dulu ya respon frekuensi yang dihasilkan dari produk ADM212. Oh, anu, TTF. Ya. Nanti bisa, biasanya yo. Nah, ayo Pak, ditransfer nanti. Kon apa ya? Oke ya, sekarang kita unboxing dulu. Mohon maaf teman-teman ya karena di sini banyak banget kegiatan. Nah, langsung ana yuk ditumplek. Oh yo, kene nak ya. Langsung ditumplek. Wah, ini keren ya. Ini pin locknya gini. Ini enggak apa sih sini? Pin locknya. Ini pin lock, terus ini handle, finishing. Ini apa, Pak? Oh iya ya. Oke, ditutup dulu. Awas, kena pin lock. Ditutup dulu. Setelah itu dibalik ya. Ini cara unboxing yang kita gunakan seperti ini. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti cara kita agar lebih mudah. Ini 2 orang aja mampu. Itu nanti ya. Nanti dulu kan isi ditumplek dulu. Ditumplek nanti ditarik dulu baru itu ditidurin nanti. Oke, sekarang kita tumplek dulu. Awas, pin locknya nanti nyantol yuk. Pin lock yuk. Awas yuk, pin locknya ganjel yuk. Wae dilelep nih wae emang. Nah, oke ya, kita tumplek digucai bawahnya. Oke, kita tumplek dulu. Awas. Oke. Nah. Jos. Lalu ditarik ke atas. Lalu ditarik ke atas. 3 2 1. Wow. Istimewa barangnya, Bro. Gede ya. Namanya LAN array 12 in pasti besar untuk ukurannya. Itu dipindahin nggak apa-apa nanti sih. Ini plastiknya kita ambil, kita masukkan. Nah, sekarang ditidurin sini buat ngambil atas alas bawahnya. Apa langsung diangkat ya lek kuat wong loro. Sean. Kardusnya aja mau ngedang ya. Gue lewat kok. Panyong, ayo angkat. Angkat dulu Panyong. Bertiga Panyong. Ini sebenarnya 2 orang cukup tapi karena harus naik ke sana jadi kita bertiga ya. Oke, kita langsung naikkan. ADM212 LAN array pasif, produk dari AD Acoustic Drive. Wow, jos. Tata dulu, Bro. Wah, istimewa iki saja iPhone. Rodok maju dikit, Bro, biar kelihatan agak cerah ya, biar nanti. Nah, awas. Aja dipres nih. Oke, biar agak cerah, Nah, biar agak cerah, agak dimajukan dikit LAN array-nya. Biar kita bisa mereview daripada box. Ganjelnya belakang biar lurus. Minum sampai boleh masih ya beli no dong ini yang masih dikit aja sih. Oke ya, ini spesifikasinya sambil kita nunggu, kita persiapan dulu. Oke, selanjutnya kita review dulu ya untuk material box yang digunakan. Nah ini, kalau saya melihat untuk material box ini seperti finishingnya tekstur pasir apa kulit jeruk? Pasir ya, pasir. Tapi wapi, bagus banget. Teksturnya bagus banget. Desainnya keren ya. Di sini ada cekungannya seperti ini. Di sini ada cekungan seperti ini. Ini agak unik juga, bisa dibilang kalau dari atas jadi dia cuma nggak rata ya. Jadi bisa dibilang nek bahan triplek itu nggak cuma diratain tapi
sudah pasti menggunakan CNC ya. Jadi kayak seperti ini modelnya. Ini atas ada cekungannya seperti ini. Ya kita nggak tahu entah ini fungsinya buat apa, apakah hanya cuma desain atau memang ini berpengaruh sama suaranya. Kita nggak tahu, yang jelas ini ada cekukan seperti ini. Lalu finishingnya ini menggunakan tekstur pasir, yang pasti bahannya ya bukan partikel. Nah itu pasti ya menggunakan material kayu ya, seperti ini. Jadi kalau bok kayu mesti ya hasilnya lebih bagus, kalau kena hujan, kena panas akan lebih aman. Yang pasti finishingnya bagus banget, teksturnya. Dan teman-teman lihat untuk catnya benar-benar kuat. Ini kuat. Ini cat yang model seperti ini kuat banget. Jadi otomatis kalau teman-teman digunakan main untuk outdoor yang pasti akan lebih aman. Yang pasti kalau kita beli main line area pasti digunakan untuk panas-panas, hujan dan lain-lain. Itu ya. Kalau dari samping desainnya seperti ini. Nah ini sekarang kita putar dulu dari samping. Nah dari samping seperti ini. Ini yang agak unik. Ini kenapa handle-nya kok ditanam seperti ini. Nah itu. Tapi kita nggak tahu alasannya apa, karena kalau saya melihat di sini sebenarnya sudah didesain ya. Ini bagus desainnya. Bagus desainnya. Di sini biasanya bagus. Di sini ada cekungan seperti ini. Tapi nggak tahu ini ditutup dari dalam atau gimana. Lalu di sini ditambahi handle, dan handle ini bisa dilepas. Nah, tapi kayaknya nggak mungkin ya kalau kita lepas. Lah terus nanti kalau angkat gimana? Nah, ini ada yang ditanam di sini, ada yang ditanam di sini. Jadi main skrup. Lalu di samping, nah di samping seperti ini. Nah ini kalau kita nanti mau ngangkat sebenarnya ini bisa ya. Ini gue handle juga toh. Iya. Itu gue ngangkat. Jadi ngangkat gini, iya. Oh gini teman-teman. Kalau ngangkat itu gini. Oh iya, jadi lebih mudah sih. Otomatis kalau kita nanti pas job, cuma mas 2 orang tok, ini lebih mudah. Kita ngangkat, kita numpuk line array, nanti lebih mudah. Oke. Lalu di belakang modelnya seperti ini. Nah jadi desainnya kayak gini. Oke. Seperti ini di sini. Lalu untuk flying bar di belakang. Nah ini. Nah ini seperti ini. Oke. Tebel banget ini. Jan towable pirang mili. Enggak main-main ini, tebel banget. Ini tebel banget, serius. Oke ya. Dan di sini juga sudah pasti ada ukuran berapa kalau kita nanti berapa derajat kita mau masang pinlocknya. Pinlocknya jadi nanti sudah ada ukurannya di samping. Bagus banget modelnya. Terus ini cekuannya seperti ini. Nah, oke, kita putar lagi ya. Nah, teksturnya bagus banget yang digunakan dari samping. Nah, wes ya, muter sekali lagi. Oke, mumpung dikasih kabel ya, muter nih. Oke, teman-teman sudah tahu ya desainnya seperti ini. Lalu di sini ada logonya AD, Acoustic Drive. Lalu di sini grillnya model seperti ini. Untuk grill ditekuk ke atas ya, jadi dibaut dari atas. Oke, simple sih, ya mirip-mirip line area pada umumnya, namun menurut saya ini lebih unik dan juga bodinya besar tapi juga efisien, tapi nggak terlalu jebebek, maksudnya seperti itu. Tapi panjangnya segini, terus tingginya segini. Ini menurut saya masih keren di kelas line area 12 in 12 in loh ya, bukan 10 in. Jadi kalau kemarin teman-teman lihat di channel kita review yang 10 inan, jangan dibandingkan. Kalau 12 in pasti SPL nya juga lebih tinggi, lebih kencang, boxnya meskipun lebih besar. Lalu di samping ini untuk bracket. Nah ini untuk bracketnya ini ke atas ya, jadi yang bawah malah nggak ada, ini nggak ada. Nah jadi ke atas ini lebih mudah nih kalau pas instalasi. Pasang seperti ini, pasang lagi line array, tarik, pasang lagi line array, tarik, seperti itu nanti untuk pemasangan daripada bracket. Oke. Nah terus nanti ini pin locknya kalau nggak dipakai dicantolkan di sini bisa, atau pasang di sini untuk pin lock ketika nggak digunakan. Pin locknya pasang ya kalau nggak digunakan. Oke ya, sekarang kita lihat kalau dari belakang untuk spesifikasi di port untuk input kabel dari power amplifier. Di sini ada yang pasti ada 2, jadi bisa kita paralel, tapi kita sarankan ya karena nanti yang pasti kita bermain di 4 ohm bukan di 2 ohm. Oke, dan di sini bisa mode pasif atau by M. Kalau by M gimana Thomas? Nanti kalau by M teman-teman harus menggunakan 2 power amplifier. Jadi nanti yang satu power amplifier untuk low frekuensi, yang satu power amplifier untuk high frekuensi. Itu kalau main by M. Jadi kita main pasif saja.
Frekuensi responnya 40 sampai dengan 20 kHz. Power handlingnya kalau teman-teman nanti di buy M, low frekuensinya 800 watt RMS, maksimum di 1600 watt. Ini kalau di buy M ya, low frekuensi 800 watt, maksimum di 1600 watt. High frekuensi 180 watt RMS, maksimum di 360 watt. Jadi teman-teman harus menyediakan power amplifier ya paling tidak di 8 ohm, yang bawah ini di sekitar 350 watt sampai dengan 500 watt. Kalau yang atas menyediakan power di 1000 watt sampai dengan di 1200 wattan. Ini untuk power handling kalau teman-teman main buy M. Low frekuensi 97 dB, high frekuensi 108 dB per 1 meter. Nah ini, jadi 97 dB per apa teman? 1 meter. 97 dB per 15 meter kan juga mungkin kalau satu buah. Maksimum SPL sensitivitas ya. Sensitivitasnya 97 dB. Nah, maksimum SPL low frekuensi 124 dB maksimumnya. High frekuensi di 128 dB. Kalau AD memang jujur banget secara spesifikasi, saya paling suka sama produk AD itu seperti ini. Jadi dia nggak tanggung-tanggung nulis, jujur banget. Drivernya ataupun Twitternya drivernya low frekuensi 2x12 in 190 mm, terus high frekuensinya 1x3 in driver. Jadi low high frekuensi ini tak kira 2, ternyata 1 tapi 3 in. Kalau 12 innya 2, jadi 12 innya kali 2. Kalau drivernya Twitternya 1 tapi kali 3 in. Nominal impedance-nya di 8 ohm, high frekuensi 8 ohm. Dispersinya 110 horizontal dikali 10 vertikal. Koneksinya ini, nah kalau teman-teman nanti bermain buy M high frekuensi 2+2 2+2 min. Nah ini kalau teman-teman nanti main buy M harus baca di sini, jangan sampai nanti keliru pas penyambungan kabelnya. Oke ya, sekarang kita posisikan lurus lagi ke tengah. Oke, coba kabelnya Yan. Nah ini saya pengen langsung lihat untuk respon frekuensi daripada line array produk dari ADM212. Warna apa? Merah. Oke, ini ya. Saya buat pasif. Yang pasti saya tidak bermain buy M. Ini kita bermain pasif. Ini kita buat lurus ya. Kita buat rentan jarak di 1 meter. Oke. Dan saatnya kita melihat untuk respon frekuensi yang dihasilkan. Oke, nah saatnya kita membaca data dari Smart Left yang kita, di sini agak putus, sing terakhir ya teman-teman ya, sing terakhir bolo ya. Nah ini yang terakhir aja. Nah ini, oke, jadi kalau kita melihat dari Smart Left yang kita hasilkan hari ini pengukurannya benar-benar sempurna banget. Yang pertama, dari kita lihat low frekuensi ini bunyi sampai dengan di 30, tapi ora dibutuhkan. Sekali lagi namanya line array, yang pasti kita butuhnya yo main di frekuensi paling tidak batas bawah. Nek saya coba tak lihat ya. Nah ini sebenarnya dari sana harus dipotong ke teman-teman ya. Nah, kalau saya paling tak potong di 120 sampai dengan 125. Coba nanti tak potong di 125 ya teman-teman ya. Kalau kita potong di 125 seperti apa? Ini posisinya 125 nya di sini.
125 nya kira-kira di sini. Nah, kalau teman-teman nanti potong di sini, otomatis kan bisa dilihat dari pabrik itu sudah di roll off. Artinya dari crossover pasif produk dari ADM 212 ini sudah di roll off. Tidak enggak di low frekuensi. Namun kalau teman-teman nanti nggak potong di DLMS, tetap bunyi untuk low frekuensinya ataupun subnya. Karena ini bunyi sampai dengan di 36. Dan ini tidak kita butuhkan karena yang ini nanti biar dimainkan sama subwoofer. Nah, jadi kalau semisal kita potong di frekuensi 124 ya, urutannya sini, berarti frekuensi yang dihilangkan nanti dari sini ke sini. Nah, karena yang ini bagiannya sub, jadi yang sing main nanti band ngesap, sampai sing main gler-gler, lain arene band main mid high. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita potong di frekuensi 124, estimasinya nanti di sini. Yang ini dihilangkan. Ini pengukuran kita 100% ya. Low frekuensi bunyi sampai dengan di bawah di frekuensi 40-an. Tapi ini kita tidak butuhkan. Jadi nanti kita cut agar speaker tidak ngoyo dan dia fokus ke mid high. Oke, untuk midnya ini benar-benar mantap banget karena di frekuensi 177-nya 160 tepatnya ya. Nih, 168 dia posisinya naik. Ini bisa saya pastikan kalau kita menggunakan 4 box, low-nya tebel banget. Meskipun kita tidak menambahkan speaker 15 inci sebagai low pack. Ini kerennya Adit seperti ini. Jadi dari sana ini sudah dinaikkan ya untuk frekuensi low frekuensi di 168 Hz. Yang artinya kalau nanti kita tidak menggunakan atau menambahkan low pack 15 in tetap akan bagus untuk suara dangduk dungduknya. Nah, karena teman-teman mesti Mas lan arene low-nya so tebel gak? Nah, mesti seperti itu. Jadi kalau arenya low-nya tebel, kita kan nggak perlu nambah lagi, nggak perlu nambah speaker 15 in, tapi low-nya sudah kandel, sudah enak dinikmati. Itu ya. Ini keren. Baru di sini ini nampaknya terjadi cross point ya. Ini kemungkinan cross point antara mid high, tapi kita juga tidak bisa memastikan di sini cross pointnya. Nah, ini kalau semuanya di sini cross pointnya, berarti cross point berkisar di frekuensi 600 Hz. Tapi kayaknya sih nggak di sini sih cross pointnya. Tapi kita nggak tahu juga kalau sistem crossover pasifnya. Kalau di sini ada penurunan dan juga ada lonjakan yang tidak sama dengan yang di sini tadi. Nah, ini ada kenaikan di frekuensi sekitar 488. Ini biasanya yang kendangnya loh plak plak plak. Nah, loh plak 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 tuk tuk seperti itu. Terus kalau di sini frekuensi 1 kilo nih, frekuensi 1 kilo di sini. 1 kilo. 1 kilonya di sini. Pengukuran 98% dan juga 100% ya. Pengukuran, jadi akurat banget. 2 kilonya seperti ini. 3 kilo. 4 kilo. Ada penurunan di 5,8 kilo. Ada kenaikan 7,5 kilo. Penurunan 8,27 kilo. Terus roll off nya untuk Twitter ini di cut mulai dari 14 kilo. Ini cutnya agak ekstrim tapi dia tidak langsung mati sek. Nah, sampai sini ya. Jadi sampai dengan di 17,73 kilo dia masih bunyi. Artinya baru hilang. Jadi di roll off mulai dari sini. Nah, ini. Di roll off mulai dari sini. Nah, dari 10 kilo ini sudah di roll off seret, medun, roll off lagi seret. Nah, sampai terakhir bunyi di frekuensi 17,7 kilo. Cos. Pasene wis ora usah ditekok nih kalau produknya Ade. Nah, ini. Oke ya, wah ini istimewa banget hasilnya. Ini baru 1 box. Sebenarnya pengukuran line array kalau 1 box ini kurang adil. Karena kalau namanya line array itu biasanya pengukurannya harus gimana ya? Harus 4 box. Nah, bilang paling tidak presetannya biasanya 4 box. Ya paling tidak 2 box sampai dengan 4 box. Karena namanya line array kita nanti membuat sistem satu LAN area atau satu LAN. Nah, karena sesuai dengan sebutannya LAN ya. Satu LAN itu satu LAN paling tidak biar bagus tampilannya juga di 4 box atau sampai dengan di 8 box. Overnya kalau kelas konser ya 12 box mungkin seperti itu. Kalau 12 box itu sudah ragingnya tinggi banget. Enggak kira-kira. 8 box aja paling tidak kita harus menyediakan 8 meter sampai dengan 9 meter untuk raging yang harus kita sediakan. Oke ya, hasilnya jos banget. Tinggal kita dengarkan suaranya, tapi kita belum nyiapin alat-alat ya. Mixernya belum ready, DLMS belum ready. Rasanya kurang adil.
tapi nggak apa-apa, saya cobain bentar aja sekilas dari soundcard. Nah ini tak cobain teman-teman, nanti mesti wah ini suaranya ora didudone ya. Nah, oke ya, nanti untuk cek sound selanjutnya versi outdoor nanti juga akan saya cek soundkan, teman-teman tenang baik. Kapan-kapan tak cek soundkan nanti versi outdoor biar teman-teman tahu untuk karakter suara Mas naik 4 box mana. Nah nanti kita akan readykan 4 box di sini. Jadi teman-teman nanti bisa langsung dengarkan, langsung datang ke PCT kalau nanti mau mendengarkan suara kualitas dari ADM 212 atau nanti kita langsung cek soundkan di outdoor dalam 4 box nanti. Oke ya. Sekarang kita dengarkan untuk suaranya seperti ini. Oke, wah Jan resi luar biasa. Padahal ini saya belum menggunakan DLMS, belum menggunakan mixer. Jadi kalau kita nggak pakai DLMS sama dengan bohong, karena kita belum melakukan cut. Kalau kita tidak menggunakan mixer yang memadai, sample rate-nya tinggi sama dengan bohong. Bagaimana kita menghasilkan suara dari suara yang jernih? Kalau kita hanya mengandalkan input yang tidak bagus. Jadi inputnya biar bagus pasti mixernya dan juga DLMS-nya. Tapi ADM 212 hanya langsung dari soundcard. Ini hanya langsung dari soundcard langsung ke power. Wow, suaranya istimewa banget. Ini artinya bisa dibilang kalau teman-teman nanti menggunakan LAN area ini sudah standar banget untuk kelas rental profesional audio. Jadi buat teman-teman kalau ini pasti bukan buat rumahan. Harganya juga mahal, powernya nanti juga mahal. Jadi ini memang buat kelas rental pro audio. Jadi buat teman-teman kalau nanti mau beli silahkan nanti bisa langsung aja WA atau tuliskan di kolom komentar daripada produk ADM 212 LAN Array Pasif. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.